YouTube channel. Kembali lagi di channel aku. Tentunya akan ada pembahasan materi pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, khususnya untuk tingkatan sekolah dasar ya. Nah, di kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang belum nonton video sebelumnya, silakan cek di playlist. Aku udah buatin playlist di sana, kalian bisa cek di sana ya. Nah, untuk sebelumnya kalian wajib banget buat like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, kita hari ini langsung saja lanjut ke materi pelajaran. Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Bisa kamu lihat di lingkunganmu sendiri, pasti ada banyak sekali jenis-jenis tumbuhan. Ada beberapa jenis sayur, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias itu terdiri dari berbagai jenis tanaman yang berbunga maupun tanaman yang tidak berbunga. Tanaman hias ini dimanfaatkan untuk menghias tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kalian, atau bisa tanaman hias ini bisa digunakan untuk penghias sebuah ruangan kantor ataupun tempat umum. Misalnya saja di sekolahmu, di ruang kelasmu, di meja gurunya biasanya ada bunga, ada pot bunga ya. Di sana kalian isikan biasanya dengan bunga yang berwarna-warni. Nah, itu salah satu contoh tanaman hias yang digunakan di dalam ruangan atau kantor. Sebelumnya kita sudah membaca salah satu dongeng yang berjudul Bunga Melati yang Baik. Nah, di sana ibu sudah menugaskan kalian untuk mencari tokoh-tokoh dan bagaimana karakternya. Nah, karena sekarang belajarnya di rumah dan tidak bisa belajar secara kelompok, jadi agak susah jika kalian disuruh memerankan dan belajar bermain peran. Apa maksudnya belajar bermain peran? Nah, itu sama artinya kalian memainkan peran yang ada di dalam dongeng tersebut. Misalnya saja perannya si bunga melati ini. Bagaimana karakternya di sana? Kalian menggantikan dalam penampilan dongeng itu. Ya, maksudnya jika pelajaran ini di dalam kelas, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan kalian akan memilih kalian memerankan siapa. Nah, itu kalau pelajaran di dalam kelas. Karena ini belajarnya di rumah, maka akan sedikit sulit, tapi tetap kalian harus mempelajari bagaimana bermain peran tersebut. Nah, untuk itu tugasnya, karena kemarin belum ibu berikan tugas bermain peran, jadi untuk hari ini tugasnya kalian pilih salah satu tokoh dalam cerita atau dongeng tersebut, kemudian kalian mainkan perannya. Bagaimana dia di dalam dongeng itu, kalian mainkan perannya, ya. Mainkan apa yang dia perankan di dalam dongeng. Itu kalian buat dalam bentuk video. Tentunya menggunakan baju seragam ya. Gunakan seragam batiknya ya. Nah, itu kalian buat dalam bentuk video. Untuk tugas selanjutnya, jangan di stop dulu nonton videonya, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Pelajaran bermain peran ini berlangsung di dalam kelas. Tentunya di dalam sebuah kelompok kalian harus bersikap baik dalam belajar bersama mengerjakan bermain peran ini. Karena dalam belajar berkelompok itu tentunya ada banyak orang yang akan kalian hadapi. Ya, jadi kalian tidak boleh mementingkan diri kalian sendiri dalam sebuah tugas kelompok. Nah, jadi dalam kegiatan bekerja kelompok ini kalian harus memperhatikan bagaimana teman-teman kalian yang ada dalam satu kelompok ini. Tentunya kalian tidak boleh mementingkan pendapat kalian sendiri. Kalian harus menghormati pendapat-pendapat teman kalian yang berbeda dengan pendapat kalian sendiri. Bagaimana caranya? Ya, tentu saja dengan melakukan diskusi. Ya,
minta pendapatnya temanmu dan pendapatmu itu kamu jadikan satu dan diskusikan bagaimana hasilnya, apakah keputusannya itu baik atau tidak. Jika salah satu temanmu merasa keputusan itu tidak baik, maka kalian diskusikan lagi sehingga kalian mendapatkan hasil diskusi yang baik. Nah, untuk itu, bagaimana sikap yang dianjurkan dalam mengerjakan tugas kelompok? Nah, itu Ibu sudah sebutkan tadi, salah satunya kalian tidak boleh egois atau mementingkan kepentingan kalian sendiri atau mementingkan pendapat kalian sendiri di dalam membuat tugas kelompok itu. Nah, biasanya dalam mengerjakan tugas kelompok ada satu atau dua teman kalian yang kekeh atau yang ngotot biar pendapat mereka digunakan. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Ya, misalnya saja di dalam kelompok kalian, ketika kalian mengerjakan tugas kelompok, ada salah satu teman kalian yang tidak hadir karena memang kebetulan dia lagi sakit. Apa tindakan kalian atau sikap kalian yang seharusnya? Nah, tentu saja di sini kalian tidak boleh berburuk sangka terhadap teman kalian yang tidak masuk, melainkan kalian harus mendoakannya agar dia cepat sembuh dan bisa kembali sekolah dan mengerjakan tugas bersama. Selain itu, jika rumah kalian berdekatan, wajib buat kalian menjenguk teman kalian yang tidak hadir karena sakit. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian membuat sebuah cerita bagaimana pengalamanmu mendoakan teman kalian yang sedang sakit karena sedang tidak bisa hadir ke sekolah karena dia berhalangan sakit. Nah, tulis pengalamanmu mendoakan temanmu ini di dalam buku latihan dalam bentuk paragraf ya. Ingat tulisannya yang rapi, tanda bacanya diperhatikan, dan penulisan huruf kapital dan huruf kecilnya juga diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini baru 2 tugas yang kamu dapatkan. Kita langsung lanjut ke tugas yang ketiga. Bagaimana contoh sikap yang baik? Nah, jadi salah satu contoh sikap yang baik adalah dengan bersikap jujur, mengatakan apa adanya yang memang kalian tahu. Jika kalian tidak tahu, dengan jujur kalian mengatakan bahwa kalian tidak tahu. Itu salah satu sikap baik kalian, yaitu mengatakan sesuatu dengan jujur dan tidak berlebihan atau melebih-lebihi padahal kalian tidak tahu yang sebenarnya. Kita akan praktekkan sikap jujur kita saat mengerjakan soal-soal berikut ini. Kalian perhatikan dengan baik cara mengerjakan soalnya, karena nanti akan Ibu berikan soal latihan buat kalian kerjakan sendiri. Nah, untuk contoh soalnya ini dikatakan, Ibu akan bacakan ya contoh soalnya, jadi kalian harus mendengarkannya dengan baik. Nah, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, kita cari tahu di sana. Diketahui kacang merah Dayu. Kacang merah Dayu berapa? Nah, kacang merah Dayu itu 500. Karena ditanyakan jumlah, maka ditambah kacang merah dari punyanya Siti. Nah, Dayu memiliki 500 kacang merah. Dan Siti memiliki 610 butir kacang merah. Jadi totalnya tinggal kalian jumlahkan saja. 500 ditambah 610 itu hasilnya adalah 1110 butir kacang merah. Nah, gampang bukan? Jika dibalik sekarang, 610 ditambah 500, apakah hasilnya sama? Pasti sama. Yang tadi itu pengerjaannya adalah 500 ditambah 610. Itu menghasilkan 1110 butir kacang merah. Jika dibalik, hasilnya akan tetap sama karena
karena yang dijumlahkan bilangannya tetap segitu. Maka dari itu hasilnya akan tetap sama. Nah, untuk kalian agar lebih paham lagi materi ini, silakan kalian kerjakan latihannya yang ada di halaman 40, 41, dan 42 ya. Itu kalian kerjakan dengan baik dan teliti agar tidak salah dalam menemukan hasil akhirnya. Nah, segitu dulu untuk materi hari ini. Semoga kalian paham. Jika belum paham, bisa kalian bertanya ya. Untuk itu Ibu akhiri dulu materi hari ini. Sebelum itu wajib banget buat kalian buat like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Ibu mengupload video yang baru. Oke, see you the next video untuk materi selanjutnya. Bye-bye.